Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali masih bisa berjumpa dengan Anda untuk pembahasan soal-soal CPNS pada materi SKB. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang materi untuk formasi sipir atau penjaga penjara yang diambil dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1945 tentang pemasyarakatan. Di dalam undang-undang ini kita akan membahas beberapa materi ataupun rangkuman mengenai pemasyarakatan. Jadi bagi Anda yang mengambil formasi CPNS khususnya penjaga tahanan ataupun sipir, ada baiknya untuk membahas dan menyimak tentang materi ini sebelum Anda masuk kepada ujian ataupun tes SKB. Baiklah, kita akan masuk kepada bab 1 tentang ketentuan umum. Di pasal 1, dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan 1. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. 2. Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakat agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. 3. Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. 4. Balai pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah peranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan. 5. Warga binaan pemasyarakatan adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan. 6. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 7. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lapas. 8. Anak didik pemasyarakatan adalah A. Anak pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di lapas anak paling lama sampai berumur 18 tahun. B. Anak negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di lapas anak paling lama sampai berumur 18 tahun. C. Anak sipil, yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di lapas anak paling lama sampai berumur 18 tahun. 9. Klien pemasyarakatan yang selanjutnya disebut klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan Bapas. 10. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang pemasyarakatan. Pasal 2. Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Pasal 3. Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Pasal 4. Ayat 1. Lapas dan Bapas didirikan di setiap ibu kota, kabupaten, atau kota madya. Ayat 2.
Dalam hal dianggap perlu, di tingkat kecamatan atau kota administratif dapat didirikan cabang lapas dan cabang bapas. Bab 2. Pembinaan. Pasal 5. Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas A. Pengayoman, B. Persamaan perlakuan dan pelayanan, C. Pendidikan, D. Pembimbingan, E. Penghormatan harkat dan martabat manusia, F. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan G. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Pasal 6 ayat 1. Pembinaan warga binaan pemasyarakatan dilakukan di lapas dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dilakukan oleh Bapas. Ayat 2. Pembinaan di lapas dilakukan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam bab 3. Ayat 3. Pembimbingan oleh Bapas dilakukan terhadap A. Terpidana bersyarat, B. Narapidana, anak pidana dan anak negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas. C. Anak negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial. D. Anak negara yang berdasarkan keputusan menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial. Dan E. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya. Pasal 7 ayat 1. Pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan diselenggarakan oleh menteri dan dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan. Ayat 2. Ketentuan mengenai pembinaan warga binaan pemasyarakatan di lapas dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan oleh Bapas diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pasal 8 ayat 1. Petugas pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan. Ayat 2. Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diangkat dan diberhentikan oleh menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 9 ayat 1. Dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan, menteri dapat mengadakan kerjasama dengan instansi pemerintah terkait, badan-badan pemasyarakatan lainnya, atau perorangan yang kegiatannya seiring dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3. Ayat 2. Ketentuan mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Bab 3. Warga binaan pemasyarakatan. Bagian pertama. Narapidana. Pasal 10 ayat 1. Terpidana yang diterima di lapas wajib didaftar. Ayat 2. Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 mengubah status terpidana menjadi narapidana. Ayat 3. Kepala lapas bertanggung jawab atas penerimaan terpidana dan pembebasan narapidana di lapas. Pasal 11. Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 1 meliputi A. Pencatatan, 1. Putusan pengadilan, 2. Jati diri, dan 3. Barang dan uang yang dibawa. B. Pemeriksaan kesehatan, C. Pembuatan nafas foto, D. Pengambilan sidik jari, dan E. Pembuatan berita acara serah terima terpidana. Pasal 12 ayat 1. Dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di lapas dilakukan penggolongan atas dasar A. Umur, B. Jenis kelamin, C. Lama pidana yang dijatuhkan, D. Jenis kejahatan, dan E. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan. Ayat 2.
Pembinaan narapidana wanita di lapas dilaksanakan di lapas wanita. Pasal 13. Ketentuan mengenai pendaftaran serta penggolongan narapidana diatur lebih lanjut dengan keputusan Menteri. Pasal 14 ayat 1, narapidana berhak A. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya. B. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani. C. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran. D. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. E. Menyampaikan keluhan. F. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang. G. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan. H. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya. I. Mendapatkan pengurangan masa pidana atau remisi. J. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga. K. Mendapatkan pembebasan bersyarat. L. Mendapatkan cuti menjelang bebas. Dan M. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat 2. Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pasal 15 ayat 1, narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu. Ayat 2, ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pasal 16 ayat 1, narapidana dapat dipindahkan dari satu lapas ke lapas lain untuk kepentingan A. Pembinaan, B. Keamanan dan ketertiban, C. Proses peradilan, dan D. Lainnya yang dianggap perlu. Ayat 2, ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pemindahan narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pasal 17 ayat 1, penyidikan terhadap narapidana yang terlibat perkara lain baik sebagai tersangka, terdakwa atau sebagai saksi yang dilakukan di lapas tempat narapidana yang bersangkutan menjalani pidana dilaksanakan setelah penyidik menunjukkan surat perintah penyidikan dari pejabat instansi yang berwenang dan menyerahkan tembusannya kepada kepala lapas. Ayat 2, kepala lapas dalam keadaan tertentu dapat menolak pelaksanaan penyidikan di lapas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Ayat 3, penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat dilakukan di luar lapas setelah mendapat izin kepala lapas. Ayat 4, narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat dibawa ke luar lapas untuk kepentingan A. Penyerahan berkas perkara, B. Rekonstruksi, atau C. Pemeriksaan di sidang pengadilan. Ayat 5, dalam hal terdapat keperluan lain di luar keperluan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4, narapidana hanya dapat dibawa keluar lapas setelah mendapat izin tertulis dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Ayat 6, jangka waktu narapidana dapat dibawa keluar lapas sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan ayat 5 setiap kali paling lama 1 hari. Ayat 7, apabila proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus dilakukan di luar wilayah hukum pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan pidana yang sedang dijalani, narapidana yang bersangkutan dapat dipindahkan ke lapas tempat dilakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16. Bagian kedua, anak didik pemasyarakatan. Paragraf 1, anak pidana. Pasal 18 ayat 1, anak pidana ditempatkan di lapas anak. Ayat 2, anak pidana yang ditempatkan di lapas anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib didaftar. Pasal 19, pendaftaran sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat 2 meliputi A. Pencatatan, 1. Putusan pengadilan, 2. Jati diri, dan 3. Barang dan uang yang dibawa. B. Pemeriksaan kesehatan, C. Pembuatan pas foto, D. Pengambilan sidik jari, dan E. Pembuatan berita acara serah terima anak pidana. Pasal 20, dalam rangka pembinaan terhadap anak pidana di lapas,
anak dilakukan penggolongan atas dasar A. Umur, B. Jenis kelamin, C. Lama pidana yang dijatuhkan, D. Jenis kejahatan, dan E. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan. Pasal 21. Ketentuan mengenai pendaftaran serta penggolongan anak pidana diatur lebih lanjut dengan keputusan Menteri. Pasal 22 ayat 1, anak pidana memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 kecuali huruf G. Ayat 2, ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak anak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pasal 23 ayat 1, anak pidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu. Ayat 2, ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pasal 24 ayat 1, anak pidana dapat dipindahkan dari lapas. Anak pidana dapat dipindahkan dari satu lapas anak ke lapas anak lain untuk kepentingan A. Pembinaan, B. Keamanan dan ketertiban, C. Pendidikan, D. Proses pengadilan, dan E. Lainnya yang dianggap perlu. Ayat 2, ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pemindahan anak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Paragraf 2, anak negara, pasal 25. Ayat 1, anak negara ditempatkan di lapas anak. Ayat 2, anak negara yang ditempatkan di lapas anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib didaftar. Pasal 26, pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 2 meliputi A. Pencatatan, 1. Putusan pengadilan, 2. Jati diri, dan 3. Barang dan uang yang dibawa. B. Pemeriksaan kesehatan, C. Pembuatan pas foto, D. Pengambilan sidik jari, dan E. Pembuatan berita acara serah terima anak negara. Pasal 27, dalam rangka pembinaan terhadap anak negara di lapas anak dilakukan penggolongan atas dasar A. Umur, B. Jenis kelamin, C. Lamanya pembinaan, dan D. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan. Pasal 28. Ketentuan mengenai pendaftaran dan penggolongan anak negara diatur lebih lanjut dengan keputusan Menteri. Pasal 29 ayat 1, anak negara memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 kecuali huruf G dan I. Ayat 2, ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak anak negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pasal 30 ayat 1, anak negara wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu. Ayat 2, ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pasal 31 ayat 1, anak negara dapat dipindahkan dari satu lapas anak ke lapas anak lain untuk kepentingan A. Pembinaan, B. Keamanan ketertiban, C. Pendidikan, dan D. Lainnya yang dianggap perlu. Ayat 2, ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pemindahan anak negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Paragraf 3, anak sipil. Pasal 32 ayat 1, anak sipil ditempatkan di lapas anak. Ayat 2, anak sipil yang ditempatkan di lapas anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib didaftar. Ayat 3, penempatan anak sipil di lapas anak paling lama 6 bulan bagi mereka yang belum berumur 14 tahun dan paling lama 1 tahun bagi mereka yang pada saat penetapan pengadilan berumur 14 tahun dan setiap kali dapat diperpanjang 1 tahun dengan ketentuan paling lama sampai berumur 18 tahun. Pasal 33, pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 2 meliputi A. Pencatatan, 1. Penetapan pengadilan, 2. Jati diri, dan 3. Barang dan uang yang dibawa. B. Pemeriksaan kesehatan, C. Pembuatan pas foto, D. Pengambilan sidik jari, dan E. Pembuatan berita acara serah terima anak sipil. Pasal 34, dalam rangka pembinaan terhadap anak sipil di lapas anak dilakukan penggolongan atas dasar A. Umur, B. Jenis kelamin, C. Lamanya pembinaan, dan D. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan. Pasal 35, ketentuan mengenai pendaftaran dan penggolongan anak sipil diatur lebih lanjut dengan keputusan Menteri.
Pasal 36 ayat 1, anak sipil memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 kecuali huruf G, I, K, dan huruf L. Ayat 2, ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak anak sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pasal 37 ayat 1, anak sipil wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu. Ayat 2, ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pasal 38 ayat 1, anak sipil dapat dipindahkan dari satu lapas anak ke lapas anak lain untuk kepentingan A. Pembinaan, B. Keamanan dan ketertiban, C. Pendidikan, dan D. Lainnya yang dianggap perlu. Ayat 2, ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pemindahan anak sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Bagian ketiga, klien. Pasal 39 ayat 1, setiap klien wajib mengikuti secara tertib program bimbingan yang diadakan oleh Bapas. Ayat 2, setiap klien yang dibimbing oleh Bapas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib didaftar. Pasal 40, pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat 2 meliputi A. Pencatatan 1. Putusan atau penetapan pengadilan atau keputusan menteri 2. Jati diri B. Pembuatan pas foto C. Pengambilan sidik jari dan D. Pembuatan berita acara serah terima klien. Pasal 41, ketentuan mengenai pendaftaran klien diatur lebih lanjut dengan keputusan menteri. Pasal 42 ayat 1, klien sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 terdiri dari A. Terpidana bersyarat, B. Narapidana, anak pidana, dan anak negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas, C. Anak negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial, D. Anak negara yang berdasarkan keputusan menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial, dan E. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya. Ayat 2, dalam hal bimbingan anak negara, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf C, dilakukan oleh orang tua asuh atau badan sosial, maka orang tua asuh atau badan sosial tersebut wajib mengikuti secara tertib pedoman pembimbingan yang ditetapkan dengan keputusan menteri. Ayat 3, dalam hal bimbingan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf E, dilakukan oleh orang tua atau walinya, maka orang tua atau walinya tersebut wajib mengikuti secara tertib pedoman pembimbingan yang ditetapkan dengan keputusan menteri. Pasal 43, dalam hal bimbingan anak negara diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial, dan anak yang diserahkan kepada orang tua atau walinya sebagai mana dimaksud dalam pasal 42 ayat 1 huruf C, D, dan E, maka Bapas melaksanakan A. Pengawasan terhadap orang tua asuh atau badan sosial dan orang tua atau wali agar kewajiban sebagai pengasuh dapat dipenuhi. B. Pemantapan terhadap perkembangan anak negara dan anak sipil yang diasuh. Pasal 44, ketentuan mengenai program bimbingan klien diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Bab 4, Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan. Pasal 45 ayat 1, Menteri membentuk Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan. Ayat 2, Balai Pertimbangan Pemasyarakatan bertugas memberi saran dan atau pertimbangan kepada Menteri. Ayat 3, Balai Pertimbangan Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 terdiri dari para ahli di bidang pemasyarakatan yang merupakan wakil instansi pemerintah terkait, badan non-pemerintah, dan perorangan lainnya. Ayat 4, Tim Pengamat Pemasyarakatan yang terdiri dari pejabat-pejabat lapas, Bapas, atau pejabat terkait lainnya bertugas A. Memberi saran mengenai bentuk dan program pembinaan dan pembimbingan dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan, B. Membuat penilaian atas pelaksanaan program pembinaan dan pembimbingan, atau C. Menerima keluhan dan pengaduan dari warga binaan pemasyarakatan. Ayat 5, Pembentukan, susunan, dan tata kerja Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan ditetapkan dengan keputusan Menteri. Bab 5, Keamanan dan Ketertiban. Pasal 46,
Kepala lapas bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di lapas yang dipimpinnya. Pasal 47 ayat 1, kepala lapas berwenang memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin terhadap warga binaan pemasyarakatan yang melanggar peraturan keamanan dan ketertiban di lingkungan lapas yang dipimpinnya. Ayat 2, jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat berupa A. Tutupan sunyi paling lama 6 hari bagi narapidana atau anak pidana dan atau menunda atau menyediakan hak tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat 3, petugas pemasyarakatan dalam memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib A. memperlakukan warga binaan pemasyarakatan secara adil dan tidak bertindak sewenang-wenang, dan B. mendasarkan tindakannya pada peraturan tata tertib lapas. Ayat 4, bagi narapidana atau anak pidana yang pernah dijatuhi hukuman tutupan sunyi sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf A, apabila mengulangi pelanggaran atau berusaha melarikan diri, dapat dijatuhi lagi hukuman tutupan sunyi paling lama 2 kali 6 hari. Pasal 48, pada saat menjalankan tugasnya, petugas lapas diperlengkapi dengan senjata api dan sarana keamanan yang lain. Pasal 49, pegawai pemasyarakatan diperlengkapi dengan sarana dan prasarana lain sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 50, ketentuan mengenai keamanan dan ketertiban lapas diatur lebih lanjut dengan keputusan Menteri. Bab 6, ketentuan lain. Pasal 51 ayat 1, wewenang, tugas dan tanggung jawab perawatan tahanan ada pada Menteri. Ayat 2, ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan wewenang, tugas dan tanggung jawab perawatan tahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Bab 7, ketentuan peralihan. Pasal 52, pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan pemasyarakatan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan undang-undang ini. Bab 8, ketentuan penutup. Pasal 53, pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, 1. Ordonancy of the Forwardeliske infringes detailing dalam kurung STB tahun 1917 749 27 Desember 1917 Junto STB 1926 sampai 488 sepanjang yang berkaitan dengan pemasyarakatan. 2. Gestichtenreglement STB 1917 sampai 708 10 Desember 1917. 3. Douangopoedingsregeling STW 1917 741 24 Desember 1917 dan 4. Uitvoeringsordonnantie of the Voorwaardelijke Veroordeling STB 1926 487 6 November 1926 sepanjang yang berkaitan dengan pemasyarakatan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 54 undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang yang mengetahuinya memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam lembaran negara Republik Indonesia disahkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember tahun 1945. Presiden Republik Indonesia tertanda Soeharto.